Israel mendapat kecaman dari seluruh dunia setelah menembaki warga Palestina yang sedang berusaha memperoleh bantuan makanan pada Kamis 29 Februari. Diketahui dalam penembakan ini 112 orang tewas dan lebih dari 750 lainnya terluka. Kementerian Luar Negeri Perancis menyebut tindakan Israel yang menembaki warga saat mencari makan tidak dapat dibenarkan. Bahkan Presiden Perancis Emmanuel Macron mengeluarkan kecaman paling keras atas pembunuhan tersebut. Kementerian Luar Negeri Spanyol dan Italia juga sepakat bahwa tindakan Israel di Gaza tidak dapat diterima. Kedua negara pun mendesak dilakukan gencatan senjata demi terwujudnya perdamaian. Sementara Sekjen PBB Antonio Guterres mengaku terkejut ketika mengetahui banyaknya korban jiwa atas penembakan Israel. Padahal mereka yang menjadi sasaran adalah warga yang kelaparan. Senada dengan PBB, Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga merasa ngeri setelah mendengar berita tersebut. Ia menegaskan pembantaian terhadap warga sipil Gaza tidak dapat dibenarkan. Sementara negara di kawasan Timur Tengah seperti Turki, Qatar hingga Arab Saudi juga mengutuk keras tindakan Israel. Kabinet Keamanan Israel telah membatalkan rencana pembatasan untuk Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan. Keputusan ini diambil setelah peringatan datang dari Hamas dan Amerika Serikat pada Rabu 28 Februari. Channel 12 Israel mengungkap alasan dibatalkannya pembatasan di Masjid Al-Aqsa selama bulan Ramadan. Dari keterangan Kabinet Keamanan Israel, pembatasan dicabut sebagai upaya untuk meredam ketegangan di situs suci tersebut. Selama ini, jumlah jemaah muslim yang boleh beribadah di Masjid Al-Aqsa ditentukan oleh polisi Israel. Mereka awalnya mengizinkan 50.000 hingga 60.000 jemaah di masjid tersebut. Jumlah ini bisa bertambah jika tidak terjadi insiden keamanan yang signifikan. Sebelumnya, Hamas memprotes keras rencana Israel membatasi Masjid Al-Aqsa selama bulan Ramadan. Militan tersebut bahkan mendesak seluruh warga Palestina untuk melawan pembatasan itu. Sementara Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mengizinkan umat Islam beribadah di Masjid Al-Aqsa. Hal ini sekaligus menentang usulan Menteri Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang melarang warga Palestina di tepi barat memasuki Al-Aqsa selama bulan Ramadan. Presiden Kolombia Gustavo Petro resmi menangguhkan pembelian senjata dari Israel pada Jumat 1 Maret 2024. Keputusan ini diambil setelah Israel membunuh ratusan warga Palestina yang sedang meminta bantuan makanan. Melalui unggahan di media sosial X, Petro menyerukan seluruh dunia untuk memblokir produk-produk Zionis. Kolombia yang selama ini bergantung pada senjata Israel kini memutuskan untuk berhenti sementara melakukan impor. Terkait tewasnya ratusan warga di Gaza, Petro dengan lantang menyebutnya sebagai kejahatan perang. Ia kemudian mengungkit Holocaust, peristiwa di mana jutaan umat Yahudi Eropa dibantai selama Perang Dunia Kedua. Selain Kolombia, sejumlah negara di dunia juga ramai-ramai mengecam Israel, mulai dari Perancis, Italia, Spanyol, Turki, Qatar hingga Arab Saudi. Adapun peristiwa pembantaian ini berlangsung pada Kamis 29 Februari 2024. Saat itu ribuan warga Gaza yang kelaparan mendekati konvoi truk bantuan kemanusiaan. Namun Israel justru menembakinya dari udara hingga menyebabkan sedikitnya 112 orang tewas. Kehadiran kapal perang Cina di dekat Laut Merah saat ini menimbulkan keheranan di Timur Tengah. Pasalnya, kapal tersebut hadir saat ketegangan kawasan meningkat imbas serangan Houthi Yaman. Media Al-In di Uni Emirat Arab memuat artikel ekstensif tentang armada Laut Cina pada tanggal 27 Februari. Artikel tersebut menganalisis tujuan dan misi Beijing di Laut Merah. Mereka berpendapat bahwa Cina sedang mencari pengaruh di wilayah tersebut. Para analis yang dikutip dalam artikel juga membahas kemungkinan apakah Beijing berupaya menghadapi Barat di wilayah tersebut dengan menggunakan misi angkatan lautnya.
Sebelumnya, 3 kapal perang Cina meninggalkan pelabuhan Zhanjiang pekan lalu menuju Teluk Aden dan perairan Somalia. Ketiganya yakni kapal perusak berpeluru kendali Xiaozhou, kapal fregat rudal Suchang, dan kapal logistik Honghu. Kapal-kapal tersebut membawa 700 awak dengan personel pasukan khusus dan 2 helikopter. Media Cina menggambarkan ketiga kapal itu sebagai armada ke-46 Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Selama berada di Timur Tengah, awak kapal berlatih melawan bajak laut hingga menyelamatkan kapal dagang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.